ibadah kita di hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal yang pertama, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saya akan bacakan dari tempat ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan berkata bagi kita. Kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramatai di tanah Zuf, dan di daerah pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Sion. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkanah mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan 1 bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki satu kalender gereja kita, yaitu Minggu KKR. Minggu yang mengingatkan bagi kita akan tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita, terhadap anak-anak kita yang masih kecil, untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Minggu KKR mengingatkan bahwa GKKP juga mempersiapkan dan memperhatikan keadaan anak-anak kita. Tidak hanya mengatakan bahwa anak-anak kita ini adalah pemilik gereja di masa yang akan datang. Karena ungkapan itu sering sekali menjebak kita sebagai gereja, bahwa kita melihat anak-anak kita itu bagaimana mereka nantinya akan menjadi pemilik gereja atau pelaksana kegiatan-kegiatan gereja di masa yang akan datang. Seolah-olah kita hanya melihat mereka bahwa masa depan mereka akan ada di gereja. Kita lupa bahwa di saat sekarang pun anak-anak kita, di saat sekarang ini pun anak-anak kita sudah kita harus persiapkan. Bagaimana mereka memberikan dirinya, bagaimana mereka memberikan kehidupannya, bagaimana mereka menyatakan dirinya agar mereka boleh selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa melihat atau mengatakan, oh nanti kalian di masa depan kalian yang akan meneruskan pelayanan kalian, tanpa kita memberikan satu tanggung jawab, tanpa kita membawa mereka dari kecil, dari sedini mungkin mereka bisa memahami akan apa arti gereja, apa arti pelayanan, apa arti hidup beriman kepada Tuhan. Karena hari ini kita sedang berbicara tentang satu fondasi yang kuat, fondasi yang kita butuhkan bagi anak-anak kita. Bahwa kita mengatakan anak-anak itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita, ya itu adalah ungkapan yang benar. Sama seperti sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang tokoh gereja, dia katakan begini: anak-anak sebagai pribadi yang berharga dan datang sebagai wujud kebaikan Allah, yakni bukti dari pemeliharaan Tuhan atas sebuah keluarga. Apa yang disampaikan oleh seorang tokoh gereja? Dia mau katakan begini:
bahwa Allah dalam kebaikannya selalu memberikan, menunjukkan anugerah yang luar biasa bagi orang percaya. Dan anugerah yang luar biasa ini diwujud nyatakan hadir melalui keluarga dan melalui anak-anak. Jadi konsep kehidupan iman kita pada saat ini menuntut kita, membawa kita untuk hidup dalam iman kita. Dan fondasi iman kita itu tidak hanya berbicara tentang pribadi-pribadi kita saja, tidak berbicara tentang kehidupan rohani kita secara pribadi, tetapi kita berbicara tentang kehidupan rohani kita dalam konteks kehidupan keluarga kita. Nah, sering sekali ini menjadi pergumulan dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Kenapa menjadi pergumulan bagi kita? Kadang-kadang kita melihat rumah tangga Kristen itu justru membangun hubungan spiritualitas mereka secara personal, secara pribadi kepada Tuhan. Kita katakan contohnya begini. Seorang ayah rajin ke gereja dan membangun kehidupan spiritualnya sendiri. Seorang ibu rajin ke gereja tapi membangun kehidupan spiritualnya sendiri. Tidak membangun kehidupan spiritual mereka dalam kebersamaan mereka. Anak-anak juga begitu. Maka sering sekali kita lihat dalam kehidupan rumah tangga Kristen, ibu akan rajin berdoa tapi sendiri, bapak akan rajin mengikuti kegiatan gereja tapi sendiri. Anak-anak juga seperti itu, tidak membangun satu fondasi. Dengan demikian kita boleh bertanya dalam kehidupan, berapa harikah dalam seminggu ini kita membuat tempat bersama dengan anak kita atau keluarga kita untuk boleh beribadah dan berdoa bersama-sama? Berapa kalikah kita manfaatkan waktu selama-sama? Jangan-jangan fondasi kita masih fondasi diri kita sendiri. Jangan-jangan fondasi kita masih fondasi pribadi kita sendiri, tanpa membangun sebuah fondasi kehidupan. Tahun ini GBKP sudah melakukan satu perubahan yang besar, bahwa kita melihat hal yang utama dalam kehidupan iman percaya kita adalah keluarga. Maka GBKP sepakat mengatakan bahwa GBKP itu adalah keluarga Allah. Dan kita sedang memulai satu fondasi yang mendasar dalam gereja kita, agar semua yang kita lakukan itu adalah dimulai dari nilai-nilai keluarga kita. Bagaimana kita melakukan semuanya dimulai dari kehidupan rumah tangga. Kita katakanlah kita mau berdoa membangun spiritualitas dengan Tuhan, mulai dengan keluarga kita. Seberapa besar, seberapa banyak waktu yang kita luangkan agar semua kita boleh hidup berkumpul bersama untuk berdoa, menguatkan diri kita masing-masing. Tantangan-tantangan ini sangat kita butuhkan dan sangat kita harapkan bisa bertumbuh dalam kehidupan gereja kita. Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Tidak jarang kita lihat keluarganya itu keluarga orang yang mulia. Keluarganya itu keluarga yang betul-betul rajin, betul-betul setia dalam Tuhan. Kalau kita lihat ayah dan ibunya, oh dia adalah orang yang taat. Ayah dan ibunya adalah orang yang betul-betul setia. Ayah dan ibunya adalah orang-orang yang selalu memberikan diri kepada gereja. Tapi ternyata anak-anaknya bisa keluar dari apa yang ditunjukkan oleh orang tua. Ada orang tua yang rajin ke gereja, tapi anak-anaknya bisa melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan. Nah, apakah itu kita mencari kesamaan itu adalah kesalahan orang tua? Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi kita coba menyelesaikan akar permasalahannya, bahwa kehidupan keimanan kita itu jangan dibangun secara personal, jangan dibangun secara pribadi,
tetapi memanfaatkan kesempatan-kesempatan bersama keluarga untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk boleh bersama-sama beribadah dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini yang sedang kita coba lihat bagaimana kehidupan rumah tangga itu yang harus menunjukkan kehidupan peribadahan yang baik, kehidupan peribadahan yang betul-betul kehidupan yang taat kepada Tuhan. Sedikit mungkin kita bisa melihat bagaimana realita di gereja kita dengan keberadaan anak-anak kita katakanlah anak-anak kita KKR. Apakah anak-anak kita KKR semuanya sudah hadir di dalam ibadah kita? Atau jangan-jangan ada anak-anak kita yang memang tidak juga beribadah setiap minggu dan tidak ada ketampanan dalam diri orang. Minggu ini menjadi satu sorotan yang penting bagi kita untuk melihat bagaimana kehidupan rumah tangga kita, bagaimana peran kita sebagai orang tua, bagaimana peran kita semuanya untuk bersama-sama memperhatikan kehidupan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita juga terbangun secara rohani, terbangun dalam keimanan mereka. Mereka akan mengenal Kristus dalam kehidupannya dan berpegang teguh kepada Kristus, sekalipun banyak tantangan godaan yang akan mereka hadapi nantinya dalam kehidupan. Nah, apa yang mau disampaikan bagi kita dalam cerita yang disampaikan oleh kitab 1 Samuel? Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dalam perenungan kita. Yang pertama, yaitu menyatakan kehidupan rohani kita sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan kembali ayat pertama dan kedua. Firman Tuhan berkata begini. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim di tanah Zuf, dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina tidak mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Ada kesaksian Alkitab menyatakan sebuah keluarga, yaitu keluarga Elkana ini adalah orang yang berlatar belakang suku Efraim dari 12 suku bangsa Israel. Dia orang yang taat, dia orang yang setia. Di ayat 2 Elkana digambarkan bahwa dia mempunyai 2 orang istri. Nah, konteks itu merujuk pada konteks tradisi Israel kuno yang memang budaya mereka masih begitu. Kita tidak menarik konteks 2 istri itu ke konteks yang sekarang. Ketika dia memiliki 2 istri, ada 1 istrinya yang sudah mempunyai anak, ada 1 istrinya yang belum mempunyai anak. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan, Elkana mampu menempatkan dirinya menjadi orang yang betul-betul menghargai rumah tangganya, menjadi orang yang betul-betul hidup beriman, hidup menyerahkan diri, dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu latar belakang yang dimiliki oleh Elkana. Nah, saya mau angkatkan bagi kita sebagai orang tua, bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita, sekalipun kita memiliki latar belakang yang berbeda dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membangun kehidupan iman kita, sekalipun banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita lewati, dan banyak sekali latar belakang kehidupan yang mempengaruhi kehidupan kita. Iman kita sering sekali diganggu oleh keadaan-keadaan kita. Iman kita sering sekali diganggu oleh situasi-situasi yang mengikat kita. Dan situasi itu yang perlu kita selesaikan. Elkana mampu menempatkan diri
Elkana mampu memberikan dirinya, mampu dia menempatkan diri, boleh diterima oleh siapapun, boleh diterima oleh kedua istrinya, boleh diterima oleh orang lain, boleh diterima oleh orang beriman lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau tunjukkan seperti itu. Ada peran yang kita miliki, bahwa sebagai orang tua kita tidak hanya memiliki tradisi dalam kehidupan kita atau memiliki silsilah keturunan latar belakang yang kita miliki, tetapi yang terpenting bagi kita, apa yang mau kita berikan juga bagi anak-anak kita, apa yang mau kita sampaikan juga bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan melihat dan memahami bagaimana kehidupan yang mereka akan jalani, bagaimana kehidupan yang mereka akan lewati. Dan itu ditentukan oleh kesiapan kita sebagai orang tua. Jadi hal yang pertama yang harus kita ingat, membangun fondasi iman dalam rumah tangga, maka mulailah membangun fondasi iman kita sebagai orang tua. Jangan kita bayangkan anak saya akan bertumbuh sekalipun saya tidak ikut bersama dia dalam pertumbuhan. Apa yang akan kita lakukan, itu juga yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Jadi fondasi rumah tangga itu mulai dibangun dengan fondasi iman kita sebagai orang tua. Itu hal yang pertama yang kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh 1 Samuel bagi kita. Lalu yang kedua, di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan bagi kita begini. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak ini, Hofni dan Pinehas, adalah imam Tuhan di sana. Ada 2 kata kunci yang disampaikan bagi kita di ayat yang ketiga. Yang pertama, tahun demi tahun. Apa arti kata tahun demi tahun? Ada satu kontinuitas, berkelanjutan yang dilakukan oleh Elkana. Dia beribadah, dia memberikan dirinya kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, tidak hanya melakukan pada satu titik tertentu saja, tetapi dia lakukan itu secara berkelanjutan. Sama seperti kita hidup di dalam gereja, kita tidak hanya gereja hanya pada saat satu kali saja, tidak, tetapi kita lakukan itu secara berkelanjutan. Sekalipun mungkin kita memiliki kegiatan, kita memiliki aktivitas yang lain, kita memiliki hal-hal yang lain yang mau kita kerjakan, tapi kita boleh melihat satu prioritas utama dalam kehidupan kita, bahwa ibadah itu adalah hal yang penting yang harus kita lakukan. Maka kita secara berkelanjutan melakukan itu, tidak membuat waktu terhenti dalam diri kita. Ketika kita sampai pada tahap ini, maka bagi kita ketika tidak hadir dalam gereja, akan ada satu kerugian bagi kita. Oh, saya rugi sekali hari ini tidak beribadah, saya rugi sekali hari ini tidak mendengarkan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Elkana dan keluarga. Setiap tahun dia tinggalkan kotanya, dan itu bukan jarak yang dekat. Kalau kita mungkin jarak kita dekat, mungkin radius kita tinggal ke gereja ini mungkin paling jauh, radiusnya hanya radius 5 km dari wilayah gereja kita. Itu pun mungkin sudah jalan saja. Semua kita dekat, tapi dia harus pergi, dia harus memakan waktu dan harus berjalan. Tidak seperti kita boleh memiliki kendaraan untuk sampai ke tempat itu, tapi itu tidak pernah menyurutkan niatnya untuk memberikan dirinya. Tidak pernah. Itu kunci yang pertama, bahwa Elkana menunjukkan bagaimana dia menjadi orang yang setia, orang yang rajin, orang yang memanfaatkan setiap waktu yang dia terima untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Lalu kata kunci yang kedua, apa yang dia lakukan?
dia lakukan adalah beribadah. Dia lakukan adalah memberikan persembahan. Artinya bahwa Elkanah sedang menunjukkan bagi keluarganya bagaimana dia harus menunjukkan, membawa keluarganya agar keluarga itu juga melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Kalau kita rumuskan dalam bahasa kita, maka Elkanah sedang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak pernah lupa memberikan dirinya kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita memang menjadi orang yang tidak pernah lupa memberikan diri kita kepada Tuhan? Atau kita menjadi orang yang pernah lupa memberikan diri kita kepada Tuhan? Atau tingkatan yang mungkin lebih tidak baik lagi, kita adalah orang yang sengaja melupakan memberikan diri kita untuk Tuhan. Sengaja melupakan itu mau mengatakan bahwa bagi kita bahwa kita sengaja untuk tidak datang ke gereja, kita sengaja untuk tidak hadir di dalam gereja. Mungkin dipengaruhi oleh cara pandang yang berbeda. Hari ini kita mau melihat, maka Elkanah sedang menunjukkan satu pengajaran yang penting bagi anak-anak agar mau memberikan diri, memberikan waktu, memberikan segala hal kepada anak-anak, agar anak-anaknya selalu pada satu tujuan utama, yaitu beribadah dan memberikan persembahan. Itu adalah tujuan utama yang harus ditunjukkan oleh anak-anak dalam kehidupan. Dan hal itu juga menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita tunjukkan juga kepada anak-anak kita bagaimana kita membawa anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi orang yang menghargai kegiatan-kegiatan gereja, menghargai waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya ibadah di dalam gereja, tapi yang paling utama ibadah kita yang ada di rumah tangga kita masing-masing. Mungkin anak-anak kita akan merasa bosan ketika kita ajak doa bersama, tapi peran kita membawa dia akan merasakan bagaimana indahnya hidup bersekutu bersama keluarga di dalam iman. Lalu yang terakhir, di ayat yang keempat, apa yang disampaikan bagi kita di ayat yang keempat? Firman Tuhan katakan begini: pada hari Elkanah mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu yang terkasih, Elkanah sedang memberikan satu bentuk pengajaran iman kepada anak-anaknya. Dia sedang mengajar anak-anaknya tidak hanya sekedar untuk datang beribadah, tetapi dia juga sedang mengajar anak-anaknya untuk mau memberikan satu persembahan dalam kehidupan. Jadi bisa kita bayangkan, dari sekecil, sedini mungkin anak-anaknya sudah diajari oleh Elkanah bahwa ada tanggung jawab yang harus dia lakukan, tanggung jawab iman yang dia harus berikan dalam kehidupan. Dia ajak anak-anaknya untuk memberikan satu persembahan. Jadi kita bisa lihat proses pengajaran yang dilakukan oleh Elkanah. Dia ajar anak-anaknya untuk setiap tahun memberikan persembahan. Dia ajar anak-anaknya untuk datang ke tempat memberikan persembahan di Silo, walaupun jaraknya tidak dekat. Lalu dia ajar anak-anaknya untuk memberikan persembahan. Seberapa besar pengajaran iman yang diberikan oleh Elkanah kepada anak-anak. Itu pengajaran yang luar biasa. Kalau kita kadang-kadang anak kita, Pak, Mak, saya minta persembahan, udahlah 2000 saja, cukup itu loh. Kadang-kadang kan sering juga ungkapan kita seperti itu. Kita lupa bahwa kita sebagai orang tua sedang memberikan satu model kehidupan iman kepada anak-anak kita, yang nantinya model yang kita ajarkan di saat sekarang ini 20-25 tahun yang akan datang, itulah yang dia pakai dalam model pelayanan gereja.
apa yang kita lakukan sekarang, maka 20 tahun lagi akan seperti itu. Gereja kita setia budi ini, apa yang kita lakukan sekarang bagi anak-anak kita, maka kita akan lihat 20-25 tahun yang akan datang, itu juga yang akan dilakukan anak-anak kita. Jadi ini hal yang penting yang disampaikan bagi kita. Sehingga tema kita hari ini mau mengatakan bagi kita, bawalah anak kita untuk beribadah, bawalah anak-anak kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, agar dia mengenal dari kecil, dia mengetahui dari kecil bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupannya, dan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan mereka. Dan itu akan mereka terima kalau kita sebagai orang tua mampu menunjukkan peran iman kita, menunjukkan kehidupan dan ketaatan kita, dan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mendengarkan firman yang mengingatkan dan mengajarkan agar kami boleh memperhatikan kehidupan iman anak-anak kami, agar anak-anak kami juga Bapa menjadi anak-anak yang setia, yang taat kepada Tuhan. Dan kami percaya bisa melakukan itu semua jikalau Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Bapa, biarlah kasih karunia Tuhan memampukan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, sehingga yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.